Jauh sebelum negeri Alengka dilalap api perang, Ramayana telah dimulai dalam keheningan hutan pada seorang perempuan bernama Wedawati, putri dari Resi Kusarwaja. Semenjak ayahnya terbunuh, Wedawati memilih meninggalkan kebisingan dunia, hidup dalam hutan, dan melakukan tapa yang sangat berat. Dari sini, dari tapa yang sunyi, dari penghinaan yang tak terlihat, sebuah takdir dilahirkan, takdir yang kelak memanggil Wisnu turun ke bumi. Karena Ramayana sebenarnya bukanlah kisah perang yang tiba-tiba terjadi, melainkan janji lama yang akhirnya menagih keadilan. Inilah Ramayana dari Maharishi Walmiki. Dalam keheningan tapa Wedawati, bayangan Rahwana tiba-tiba datang. Berdiri di hadapan Wedawati. Dengan suara yang dibungkus pujian, ia merayu, menawarkan kemewahan yang tak pernah habis, kekuasaan yang tak tertandingi, dan kehidupan yang menurutnya pantas bagi seorang perempuan seindah dia. Namun, Wedawati berbalik menatap Rahwana dengan keteguhan yang lahir dari sumpahnya sendiri. Dengan suara tenang, ia menolak seluruh tawaran itu. Ia menyatakan dirinya telah dipersembahkan sepenuhnya bagi Dewa Wisnu. Penolakan Wedawati melukai ego Rahwana. Kesabarannya pun runtuh, tangannya bergerak, melanggar batas suci yang sebenarnya tak pernah boleh disentuh. Dan ketika batas itu dilanggar, takdir Rahwana pun ditetapkan. Karena satu sentuhan pada tubuh itu, sebuah kutukan diam-diam lahir, dan api kehancuran Lanka mulai menyala jauh sebelum Rama dan pasukan Wanara menyerang tanah Alengka. Wedawati mengucapkan kutukannya pada Rahwana bahwa sejak saat itu, setiap kali Rahwana menyentuh seorang perempuan tanpa izin dan kehendaknya, itu akan menjadi penanda kematian baginya. Angkara yang sama akan kembali menagih nyawa pelakunya. Setelah kutukan itu diucapkan, Wedawati menyadari sumpah yang telah ia jalani seumur hidupnya. Merasa dirinya telah ternoda, ia memilih jalan terakhir. Wedawati melangkah ke dalam api, menjadikan dirinya persembahan suci untuk memurnikan jiwanya kembali. Namun kutukan itu tidak segera menjatuhkan Rahwana. Justru sebaliknya, berkat anugerah yang telah dia terima, angkaranya kian mengganas, Triloka dibuat bergetar oleh kesombongannya. Kecemasan pun menjalar ke kahyangan. Para dewa menyadari bahwa kekuatan Rahwana tak lagi dapat dibendung. Para dewa kahyangan mendatangi Brahma dan kemudian meminta saran Dewa Wisnu. Dan Wisnu pun memberi jaminan bahwa saatnya telah dekat. Ia akan mengawatara ke bumi, mengambil wujud manusia, dan menegakkan kembali Dharma yang telah lama ternoda.
Sementara takdir menanti turunnya sang awatara, kita memasuki sebuah kerajaan yang nyaris sempurna. Kota itu makmur, rakyatnya jujur, dan hukum ditegakkan dengan adil. Inilah kerajaan Ayodhya. Namun di balik kemegahan itu, di singgasananya, Raja Dasaratha memikul kesedihan sunyi yang mendalam. Ia memiliki kerajaan, kehormatan, dan kekuasaan, tetapi tidak memiliki seorang putra untuk meneruskan takhta. Didorong oleh kegelisahan itu, Dasaratha memanggil Sumantra, menterinya yang setia. Ia merencanakan pelaksanaan Putra Kamesti Yajna, sebuah ritual agung untuk memohon keturunan setelah sebelumnya menyempurnakan Ashwamedha Yajna sebagai peneguhan kekuasaannya. Ketika upacara suci itu usai, Maharsi Rishyasringa menyerahkan semangkuk hidangan suci, prasadam hasil dari ritual agung yang memanggil restu para dewa. Sang Resi menjelaskan bahwa hidangan itu harus dibagikan kepada para permaisurinya. Bertahun-tahun penantian panjang itu akhirnya terpecahkan oleh kabar yang menggema dari dalam istana. Seorang pelayan berlari membawa berita sukacita, seorang putra telah lahir. Kesedihan Raja Dasaratha runtuh seketika. Dengan suara haru, sang raja mengumumkan kepada seluruh Ayodhya bahwa kerajaan kini memiliki pewaris takhta. Kota itu bersorak, seolah napas baru mengalir ke setiap sudutnya. Anugerah itu tidak berhenti pada satu kelahiran. Dari berkah hidangan suci yang dibagikan, Ratu Kaikeyi melahirkan Bharata, sementara Ratu Sumitra melahirkan putra kembar, Lakshmana dan Shatrughna. 4 pangeran lahir sebagai satu takdir, masing-masing membawa peran yang kelak saling melengkapi. Keempat pangeran itu tumbuh dalam kasih yang tak terbatas, dididik di bawah bimbingan Resi Washista. Di masa itu, Ayodhya tengah berada di puncak kedamaian yang nyaris sempurna. Namun waktu pun terus berlalu, kedamaian Ayodhya akhirnya terusik oleh kedatangan seorang tamu agung. Seorang prajurit istana datang membawa kabar bahwa Resi Wiswamitra telah tiba dan meminta bertemu dengan sang raja. Dasaratha segera menyambutnya dengan penuh hormat, menyadari bahwa kehadiran seorang resi sebesar Wiswamitra
pasti bukan tanpa sebab. Dengan kerendahan hati Dasarata menawarkan bantuan apapun yang dibutuhkan, Resi Wiswamitra pun mengungkapkan kegelisahannya. Saat ini, ia tengah menggelar yagna suci, namun kesucian ritual itu terus dinodai oleh dua raksasa kuat, Marika dan Subahu. Setiap kali api suci dinyalakan dan mantra dipanjatkan, gangguan datang membawa kekacauan. Sang Resi meminta agar Rama, putra sulung Dasarata, diizinkan ikut bersamanya untuk menghadapi para raksasa yang menodai ritual sucinya. Ia menegaskan bahwa Rama sendirilah yang ditakdirkan untuk menghadapi ancaman itu. Tentu saja Dasarata terperanjat. Sebagai ayah, hatinya menolak keras. Ia menyatakan bahwa Rama belum genap berusia 16 tahun, pendidikannya belum sempurna, dan belum sepenuhnya ditempa oleh kerasnya ilmu perang. Baginya, mengirim Rama ke hutan adalah menyerahkan anaknya pada maut. Dengan putus asa, Dasarata menawarkan dirinya sendiri. Ia bersedia memimpin pasukan Ayodhya, bertempur demi melindungi ritual dan kehormatan para resi. Namun ketika Wiswamitra menyebut bahwa para raksasa itu adalah sekutu Rahwana, wajah sang raja berubah pucat. Nama itu mengguncang keberaniannya. Dasarata gemetar dan mengakui bahwa tidak ada satu pun makhluk yang mampu mengalahkan Rahwana, terlebih lagi seorang putra yang masih belia. Kemurkaan Resi Wiswamitra pun tak terbendung. Merasa kehormatannya direndahkan, ia mencela Dasarata karena mengingkari janjinya. Amarahnya menggema di balairung istana, menelanjangi ketakutan Dasarata di hadapan kewajibannya. Sang Resi bersiap meninggalkan Ayodhya, membawa amarah yang dapat berubah menjadi kutukan. Beruntung, Resi Wasistha menenangkan suasana. Dengan kebijaksanaannya, ia menasihati Dasarata bahwa mengingkari janji adalah noda besar bagi seorang raja. Kata-kata itu menembus kegelisahan sang raja, memaksanya memilih antara ketakutan dan kewajiban. Akhirnya, dengan hati yang berat, Dasarata melepaskan Rama dan Lakshmana untuk pergi bersama Resi Wiswamitra. Hari itu, Ayodhya kembali hening. Rama dan Lakshmana pergi meninggalkan istana, meninggalkan ayah, dan meninggalkan masa kanak-kanak mereka. Dan inilah awal dari perjalanan Ramadewa di bumi.